Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Nah, pada pertemuan ketujuh ini di mata kuliah MK Belajar dan Pembelajaran BSI Abad 21, saya ingin menjelaskan mengenai model-model pembelajaran. Model-model belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar, guru sebagai pengajar tidak mendominasi kegiatan, tetapi menciptakan atmosfer belajar siswa serta memberikan motivasi atau bimbingan agar siswa mengembangkan potensi dan kreativitasnya masing-masing. Model-model pembelajaran untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Model-model pembelajaran abad 21, yang pertama ada discovery learning. Model pembelajaran discovery learning belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Nah, manfaat model pembelajaran discovery learning ini, peserta didik akan lebih aktif dalam bekerja sama dengan kelompok dan lebih aktif dalam mencari informasi, baik menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk maupun melalui pelacakan informasi melalui internet. Model pembelajaran yang kedua, yakni pembelajaran berbasis proyek. Proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk, dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Contohnya, pada peserta didik di SMK Kewirausahaan diberikan pertanyaan produk kreatif berbahan lokal seperti apakah yang memiliki nilai tambah secara ekonomis. Peserta didik bisa mengikuti tahap pembelajaran seperti eksplorasi ide, mengembangkan gagasan, merealisasikan gagasan menjadi prototipe produk, melakukan uji coba produk, dan memasarkan produk. Pada prosesnya, peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi atau upaya untuk mengembangkan gagasan, membuat sketsa produk menggunakan software tertentu, menguji produk melalui respon pasar dengan Google Survey, dan sebagainya. Pembelajaran berbasis proyek. Belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga ditemukan banyak solusi masalah. Contohnya, mengatasi masalah pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan sumber-sumber fisik diperkaya sumber-sumber digital, menggali pemahaman orang lain atau contoh nyata penyelesaian masalah dari beragam sudut pandang. Peserta didik terlatih untuk menghasilkan gagasan baru, kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, berlatih komunikasi, berbagai, lebih terbuka, bersosialisasi dalam konteks pemecahan masalah. Model pembelajaran yang ketiga yakni belajar berdasarkan pengalaman sendiri, self-directed learning, atau singkatannya SDL. SDL merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri. Mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajar sendiri. Contohnya, guru bisa membantu peserta didik mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik
atau mulai dari kemampuan apa yang ingin dikuasai. Misalnya, ingin menguasai cara melukis menggunakan software CorelDRAW, maka guru bisa membantu peserta didik merumuskan tujuan-tujuan penting yang dapat membantu mencapai tujuannya. Peserta didik belajar mandiri, mengeksplorasi tutorial caranya melalui YouTube, menerapkan dan mengevaluasi kemampuannya. Model pembelajaran yang keempat, ada model pembelajaran kontekstual atau melakukan. Nah, model pembelajaran kontekstual ini, guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Contohnya, dalam pembelajaran bentuk-bentuk tulang daun, guru menugaskan kepada peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi melalui internet. Guru menginginkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman bermakna yang mendalam dan dapat mengaitkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran yang keenam, yakni bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model, pola, prosedur tertentu. Misalnya, seorang guru menggunakan tayangan video dari YouTube, peserta didik diminta untuk mencermati alur cerita dan peran dari tokoh-tokoh yang ada, kemudian berlatih sesuai tokoh yang diperankan. Pada tataran lebih kompleks, membuat cerita sendiri, kemudian memperagakannya dengan bermain peran. Model pembelajaran yang keenam, yakni pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugasnya sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa teknik cooperative learning yang akan dijelaskan di sini. Ada 4 teknik. Yang pertama diantaranya dikembangkan oleh Robert Sauvin tahun 1991, yaitu ada STAN, TGT, TAI, dan Cheers. Model pembelajaran yang ketujuh, yakni ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa. Kolaborasi bisa dilakukan dengan bantuan teknologi, misalnya melalui dialog elektronik, teknologi untuk menengahi dan memonitor interaksi, di mana masing-masing pihak memegang kendali dirinya dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitas bisa diberikan oleh guru, ketua kelompok pelatih online, maupun mentor. Model pembelajaran yang ke-8, yakni ada model pembelajaran diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa karena lebih banyak siswa yang dilibatkan. Diskusi kelompok kecil bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa karena lebih banyak siswa yang dilibatkan. Jumlah kelompok diskusi antara 4-5 orang. Metode diskusi digunakan untuk melatih kecakapan berpikir, kecakapan berkomunikasi, dan kemampuan kepemimpinan, debat, dan kompromi. Nah, dari ke-8 model pembelajaran ini, tentu berkenaan dengan model-model pembelajaran abad 21 yang dipandang potensial untuk mengintegrasi teknologi dan luas diterapkan pada berbagai tingkatan usia, jenjang pendidikan, dan bidang studi.
Guru dapat menyesuaikan kondisi sekolah. Nah, dari kedelapan model pembelajaran ini bisa diterapkan oleh seorang guru, namun menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Cukup sekian pembahasan mengenai model belajar dan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.